Ya, ada kata cukup dalam bentuk doa. Jadi untuk Mbak Naira apa udah siap Mbak? Udah siap. Oke, jadi waktu dan tempat silakan Mbak Naira langsung dimulai saja. Sebenarnya mungkin aku buka juga dari Mbak diri aku Naira, anjir sendiri. Mbak Naira. Ayo Mbak. Oke. Jadi dulu aku kenalin, aku Naomi Hutari ya, aku dari angkatan 2024 teknik lingkungan. Di sini aku mungkin bakalan memberi sedikit pembahasan soal tentang tes tahun lalu, terus dua tujuh kalau misalnya ada suara nggak jelas mungkin bisa langsung dicat aja atau kayak interupsi juga. Nah, sebelumnya aku Mbak Naira, sorry Mbak, ya motong motong bentar. Buat peserta yang mic-nya masih belum dimatikan, tolong dimatikan dulu ya buat kelancaran tutor. Oke, boleh Mbak Naira silakan dilanjut. Tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung ngomong aja ya. oke. Oke, tadi karena pembukaan dari aku udah, jadi aku mau mulai aja. Nah, sebelumnya di sini aku kayak bakalan langsung fokus ke pembahasan soal ETS tahun lalu. Tapi sebelum itu, aku mau sedikit tanya ke teman-teman. Kira-kira dalam kalkulus ini, persusahnya ada di mana aja ya, kalau boleh tahu. Cuma sedikit review aja sih, sebenarnya. Kayak kalau misalnya nggak ada, kalau gitu aku langsung aja. Jadi sebelum ke pembahasan soal, di sini aku mau sedikit review terlebih dahulu ya, sama materi yang selama ini udah diajarin sampai sebelum ETS. Ini teman-teman udah kelihatan belum ya share screen-ku? Share screen-ku udah kelihatan belum ya? Halo, share screen-ku udah kelihatan belum ya? Aku gak Sudah bisa Mbak, lihat ke. sudah. Oh ya, oke oke, thank you thank you. Oke, jadi ini sedikit rangkuman aja sih kemungkinan. Nah, di bab pertama itu kita belajar tentang biasa ya, tentang fungsi biasa, bilangan dan lain sebagainya. Aku cuma mau nge-highlight tentang tanda interval karena ini dari aku sendiri juga pasti sering kali lupa sama ini. Jadi kalau misalnya dalam satu interval itu ada tanda kurung yang kotak, itu berarti maksudnya pada himpunan penyelesaiannya yang di dalam kurung ini itu include di himpunan penyelesaiannya. Sementara kalau misalnya kurungnya itu bulat, dia tidak include. Begitu pula pada garis bilangannya. Kalau misalnya dia itu adalah lingkaran terbuka atau yang nggak divitamin, itu berarti uh, angka pembatasnya itu nggak include. Sementara kalau di vitamin full itu include. Nah, kemudian selanjutnya di bab satu kita belajar nilai mutlak, di mana nilai mutlak sendiri itu ditentukan dengan garis lurus biasa ya. Atau juga kita kenal bentuknya ini akar fungsi pangkat dua gitu, akar fx pangkat dua. Nah, dalam mengerjakan nilai mutlak sendiri, ini kita bisa kembali pada definisi mutlak itu sendiri ya, di mana ketika ada mutlak fx, maka dia akan bernilai fx ketika fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, sementara untuk fx-nya kurang dari 0, itu nanti nilai fungsinya kita minuskan. Seperti itu. Nah, kemudian juga selanjutnya itu ada di pembuatan grafik. Sebenarnya ini grafik itu alangkah baiknya tuh hafal grafik dasar ya, karena sebenarnya cukup mudah untuk dihafalkan. Jadi saran aku dihafalin aja grafik dasarnya, karena itu akan mempermudah dalam mengerjakan soal grafik. Nah, karena kalau kalian udah tahu grafik dasarnya itu seperti apa, nanti tinggal cari titik potongnya di sumbu X dan juga di sumbu Y aja. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau dalam buat grafik. Nah, gimana sih cara buat nyari titik potong di sumbu X? Itu
caranya gampang, yaitu dengan substitusi Y-nya sama dengan nol. Misalnya contohnya nih, ada suatu fungsi Y sama dengan A tambah X. Nah, buat nyari titik potong di sumbu X-nya itu kita tinggal ganti Y-nya sama dengan nol, sehingga nol sama dengan A tambah X, dan didapatkan kita tinggal pindahkan ruas ya, jadinya titik potongnya pada sumbu X-nya itu adalah negatif A. Ini kalau kita pindah ruaskan ke sini. Nah, begitu pula dengan uh, nyari titik potong di sumbu Y. Di mana misalnya kita pakai fungsi yang sama kayak tadi, Y sama dengan A tambah X, buat nyari titik potong sumbu Y-nya, itu kita tinggal substitusi dengan nol. Sehingga nanti fungsinya bakalan jadi Y sama dengan A ditambah nol, X-nya digantikan nol, dan akhirnya didapatkan titik potongnya itu adalah A. Nah, karena ini dia adalah fungsi linear ya, jadi nggak ada pangkat X-nya, variabel X-nya itu adalah pangkat 1, sehingga kita tinggal tarik garis aja. Nah, kalau misalnya kalian itu nggak hafal sama grafik dasarnya, sebenarnya cara lainnya, yaitu dengan cara coba-coba. Jadi tinggal dimasukin aja gitu. Misalnya tadi, X sama dengan 0, hasilnya A, X sama dengan A, terus nanti Y-nya sama dengan 0. Atau ya, kalau misalnya, anggap aja ya, ini contoh aja. Bisa ketika X-nya dimasukin 1, nanti hasilnya 2, dan lain sebagainya, sampai kalian itu merasa cukup untuk menggambar grafiknya. Nah, habis itu pada bab 1 juga, kita diajarin sama gradien ya. Sorry, ini salah, ini harusnya gradien. Jadi gradien itu kalau misalnya dua titik ya, itu tinggal kita bagi selisih Y-nya per selisih X-nya, atau delta Y per delta X, atau kita bisa tuliskan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau kalau misalnya diketahui sudutnya, itu kita tinggal cari nilai tannya. Nah, selain itu juga kalau misalnya ada bentuk linear yang kayak Y sama dengan A pangkat X tambah B, ini gradiennya itu adalah yang A. Yang ini. Nah, dalam mendapatkan gradien, ini kita bakalan tahu sifat garis itu seperti apa, dua garis itu seperti apa. Jadi, ketika ada garis dengan gradien yang sama, misalnya M1 sama dengan M2, itu maka kedua garis itu bentuknya sejajar, jadi bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalnya dia itu tidak sama dengan, atau ini gampangnya itu kalau misalnya M1 kali M2 itu sama negatif 1, dia itu tegak lurus. Jadi bentuknya kayak gini. Sudut siku-siku. Nah, kalau misalnya M1 tidak sama dengan M2, dia pokoknya berpotongan lah di suatu titik tertentu gitu. Simpel itu untuk gradien. Lalu untuk selanjutnya ada juga tentang persamaan garis. Nah, kalau misalnya dalam soal itu diketahui ada titik X dan Y dan juga punya gradien M, maka persamaan garisnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini tinggal kita substitusiin aja. Kan tadi udah diketahui X1, Y1-nya ya. Nah, ini tinggal kita ganti X1-nya. Misalnya di sini tuh contohnya 1,2. Berarti jadinya nanti Y min Y2, Y min 2 sama dengan M kali X min 1. Nah, pokoknya untuk persamaan garis ini sebenarnya tinggal substitusi aja sih sama yang diketahui di soal. Nah, kalau misalnya diketahui gradiennya dan diketahui titiknya. Nah, tapi kalau misalnya diketahui dua titiknya, kita bisa pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini juga sama, ini tinggal kita substitusiin aja sesuai dari bentuknya. Nah, selanjutnya ini yang tadi ya, kalau fungsi linearnya itu Y sama dengan MX plus B gitu. Tapi itu cuma berlaku untuk X-nya 0 dan Y-nya itu ada suatu bilangan tertentu. Nah, selanjutnya dijelaskan juga yang masih paling abis ini adalah jarak antara dua titik. Jadi kalau kita mau cari jarak antara dua titik, misalnya diketahui ada titik X1Y1 sama X2Y2, itu nanti buat nyari jarak kedua titiknya itu bisa kita pakai rumus akar X pangkat 2 min X1 kuadrat ditambah Y pangkat 2 min Y1 kuadrat. Nah, selanjutnya itu adalah jarak titik ke garis. Kayak gini misalnya titik A gitu, jaraknya berapakah gitu, D-nya. Nah, ini rumusnya
biasanya dalam satu akan dikasih persamaan ya. Misalnya adalah persamaannya itu A kali X0 tambah B0 tambah C. Dan titiknya yang mau dicari jaraknya ya, itu adalah X0, Y0. Maka buat nyari jarak antara titik ke garis itu, kita tinggal substitusi aja. Ini ya. Kita substitusi aja X-nya dengan titik yang diketahui. Misalnya yang diketahui itu adalah A, B. Yaudah nanti kita tinggal masukin aja. Jadi kayak A kali kecil tambah B besar kali B kecil tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Mungkin di sini aku mau memperjelas aja bahwa A-nya itu adalah koefisien dari variabel X dan B-nya itu adalah koefisien dari variabel Y. Kayak gitu. Jangan lupa karain jarak jadi dimutlak ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita belajar tentang persamaan lingkaran. Pada dasarnya, rumus dari persamaan lingkaran sendiri itu, kalau misalnya titik pusatnya itu ada di A, B, itu persamaannya itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bisa, kalau kita jabarkan ya, ini bisa jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2A min 2B ditambah A kuadrat tambah B kuadrat. Ini hasil perkalian biasa sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya pada bab 2, kita belajar tentang fungsi komposisi. Dimana kalau misalnya ada FOGX, itu maksudnya adalah sama kayak FGX. Maksudnya itu pada fungsi X, pada fungsi GX itu kita substitusikan dengan GX. Gitu. Nah, buat nyari domainnya, itu kita bisa pakai bentuk ini ya. Jadi, ini maksudnya itu adalah domain dari FOG itu X-nya itu adalah termasuk pada domain dari fungsi G, di mana hasil dari GX-nya sendiri itu adalah termasuk dalam domain F. Nanti akan ada contohnya. Oh ya, mungkin sedikit sekilas saja, domain itu adalah daerah asal ya. Jadi kayak kira-kira X apa aja yang memiliki satu fungsi sehingga fungsi itu bisa dikerjakan atau kita bisa menemukan nilainya. Nggak imajiner lah, intinya kayak gitu. Nah, ini juga kita belajar tentang grafik ya. Sebenarnya ini sama sih kayak tadi, aku skip aja buat ini. Nah, selanjutnya kita belajar tentang inverse. Oke, jadi sedikit ini aja ya. Definisi inverse sendiri itu juga selain dari yang aku tuliskan di sini itu juga bisa ada X inverse 1 Y itu nilainya X. Jadi inverse itu sebenarnya kayak ya kebalikan aja lah. Misalnya kita masukin X ke dalam inverse-nya, dia tuh bakalan ketemu Y dan begitu pula sebaliknya. Nah, seringkali pada soal tentang inverse ini ditanyakan tentang grafiknya. Nah, buat mencari grafik inverse sendiri, buat cari grafik inverse sendiri itu sebenarnya tinggal dicerminkan aja terhadap fungsi aslinya di sumbu X sama dengan Y. Sumbu X sama dengan Y itu sebenarnya diagonal memotong bidang secara diagonal gitu. Misalnya ada fungsi bentuknya kayak gini. Nah, dia itu dicerminkan, nah buat nyari fungsi inverse-nya itu tinggal dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan Y ini. Jadi nanti fungsi inverse-nya itu bentuknya kayak gini. Seperti itu. Nah, terus di bab 3, itu kita belajar tentang limit ya. Limit sebenarnya gampang, tinggal kita substitusi aja. Kalau misalnya dia dalam bentuk tak tentu, atau bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0, terus kayak tak hingga per tak hingga, terus kayak negatif tak hingga per tak hingga, kayak gitulah. Itu kalau misalnya kita ketemu nilainya bentuk tak tentu, maka kita perlu modifikasi pada fungsinya sehingga bakalan ketemu limitnya. Terus kita juga belajar tentang, nah satu limit itu bakalan ada nilai atau dikatakan mempunyai limit ketika didekati dari kiri itu dia punya nilai limit dan didekati dari kanan itu dia punya nilai limit, dan nilai limitnya itu harus sama antara dari kiri dan dari kanan. Nah, terus selanjutnya limit tangga. Buat ngerjainnya ini sebenarnya kita bisa lihat di koefisien dari pangkat terbesarnya untuk gampangnya seperti itu.
Terus selanjutnya di bab 3 juga kita belajar tentang kontinuitas ya. Jadi kontinuitas satu fungsi itu maksudnya ya fungsinya itu semuanya ada nilainya lah sepanjang dari batasnya gitu. Nah, nah suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik atau di C itu ketika nilai di titik itu ada dan ada nilai limitnya dan nilai limitnya itu sama kayak C-nya hasil di titik itu gitu. Nanti akan ada contoh mau buat lebih gampang lagi. Nah, selanjutnya itu turunan. Turunan itu simpelnya, gampangnya itu kalau misalnya ada KX pangkat N, N-nya tuh kita turunin ke bawah, kita taruh bawah, terus pangkat N-nya kita kurangi satu. Dan sesimpel itu sebenarnya. Nah, buat kalau misalnya ada suatu fungsi perkalian gitu, misalnya kayak U kali V, maka turunannya itu adalah turunan dari U dikali dengan V, ditambah turunan dari V dikalikan dengan U. Kalau misalnya pembagian, maka tinggal turunan dari U dikali dengan V, dikurangi turunan dari V dikalikan U per V kuadrat. Terus ini berkaitan dengan aturan rantai. Jadi kalau misalnya ada suatu variabel yang bukan X terus diturunkan terhadap X itu yang bisa dilakukan itu adalah pertama menurunkan fungsi tersebut dengan variabel yang ada, terus baru kita kalikan dengan dx-nya. Terus kalau misalnya tadi kan kita udah belajar kx pangkat n kan, tapi gimana kalau misalnya itu adalah suatu fungsi gitu, misalnya kayak fx pangkat n. Nah, buat nuruninnya itu sama sebenarnya kayak tadi, n-nya kita taruh bawah, terus pangkat n di pangkatnya itu dikurangi satu, tapi kita kalikan lagi dengan turunan dari fungsi x itu sendiri, gitu. Udah sih, rangkumannya cukup itu ya, karena kita cuma satu bab 4 doang. Jadi sini mungkin aku bakalan langsung ngerjain soal atasan lalu. Sebentar. Oke, jadi ini sebenarnya aku udah sempat kerjain, tapi kayak aku bakalan sambil, aku langsung kerjain aja deh. Aku langsung jelasin apa yang udah kerjain di sini ya. Jadi contoh soalnya sendiri ya, itu ada satu per mutlak 2x min 5 lebih dari 5. Nah, ini sebenarnya ada dua cara ya. Ini aku mulai dari penjabaran terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mengerjakan ini ya, pertama kita pindah ruaskan dulu, atau biasanya kita sama-sama kurangi dengan negatif 5. Nah, terus kita samakan ya penyebutnya, sehingga nanti akan didapatkan 1 dikurangi 5 kali pangkat kali mutlak 2x min 5 per 2x min 5. Lebih dari 0. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah dapat bentuk yang seperti ini ya, ini kita bisa cari pembatasnya, karena kita perlu bikin garis bilangnya. Tapi kan kalau misalnya kita seperti ini, jujur ini cukup rumit ya. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu mutlak 2x min 5-nya dengan U. Sehingga bentuk fungsi yang tadi kita bisa ubah jadi 1 min 5U per U itu dari 0. Nah, dari sini kita bisa cari pembatasnya. Jadi uh, 1,5U itu tidak sama dengan 0 ya, karena ini nggak ada tanda sama dengannya. Sehingga ini kalau misalnya kita jabarin, 1 tidak sama dengan 5U, dan U-nya itu adalah 1/5, itu sebatas pertama. Terus kemudian, ini juga perlu kita perhatikan ya, karena penyebut itu nggak boleh garis besar terdefinisi, maka pembatas yang kedua itu adalah U-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa lakukan uji titik. Misalnya kita coba di titik 1, min 1. Nah, kalau kita masukin U-nya sama dengan negatif 1, itu kan nanti dia hasilnya adalah 1 plus 5 per min 1 kan. Nah, ini kan hasilnya negatif. Jadi kita kasih tanda negatif. Terus kalau misalnya kita ambil contoh di sini 1, itu kalau kita masukin kan ini jadi 1 min 5 per 1. Ini juga hasilnya akan negatif atau kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita cari uji titik di antara 0 sampai 1,5. Misalnya
1. Kalau misalnya kita masukin 1 dikurangi 0,1 itu kan positif, terus dibagi positif itu hasilnya juga positif atau lebih dari 0. Sehingga di sini interval bilangan yang memenuhi dengan persamaan 1 min 5 U per U lebih dari 0 itu adalah di 0 sampai 1/5. Jangan lupa ini adalah terbuka ya. Jadi nolnya nggak include, 1/5-nya juga tidak termasuk pada himpunan penyelesaian. Jadi kita tulisnya itu dalam bentuk kurung terbuka, kurung bulat seperti ini. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa nilai dari U yang memenuhi dari persamaan kita pertama itu adalah di antara 0 sampai 1/5. Sehingga kita bisa substitusikan lagi ya, kita masukkan 2x min 5, mutlak 2x min 5-nya ke U-nya. Nah, setelah itu kita lakukan pendefinisian dari mutlak itu sendiri. Tadi kan aku bilang, kalau misalnya ada fx, mutlak fx itu definisinya adalah dia akan bernilai fx untuk fx-nya lebih dari sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif fx untuk fx-nya kurang dari 0. Sehingga kita masukkan, karena ini adalah mutlak 2x min 5, maka dia bentuknya akan 2x min 5. Wait. 2x min 5 untuk 2x min 5 lebih dari sama dengan 0. Ini kalau misalnya kita jabarkan, dia hasilnya adalah ketemu x-nya sama dengan 5/2. Mungkin bakalan aku tulis di sini ya. Jadi 2x min 5 lebih dari sama dengan 0, 2x sama lebih dari 5, sehingga x-nya itu lebih dari 5/2. Nah, yang kurang dari 5/2, fungsi yang kita gunakan itu adalah 5 min 2x. Jadi ini tuh dari negatif 2x min 5. Kayak gitu. Sehingga pertama kita hitung dulu untuk x-nya lebih dari 5/2 ya. Kita masukkan ke sini, yaitu 2x min 5. Nah, ini kedua ruas. Jadi di sini itu kedua ruas ditambah dengan 5. Sehingga 0 tambah 5 sama dengan 5. 2x min 5 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 2x. 1/5 ditambah 5 itu hasilnya 5,2. Terus semuanya kita bagi 2 semua untuk mendapatkan x-nya. Sehingga 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. 2 dibagi 2 itu 1 ya. Jadi di sini 2-nya hilang. Dan 5,2 dibagi 2 itu adalah 2,6. Nah, selanjutnya dari sini kita bakalan dapat bahwa himpunan penyelesaiannya untuk bentuk yang pertama. Oh ya, sebelum ke himpunan penyelesaiannya kita cek dulu. Apakah, karena di sini kita punya syarat ya, bahwa X-nya itu adalah 5/2. X-nya lebih dari 5/2. Nah, apakah himpunan penyelesaian kita itu benar lebih dari 5/2? Di sini kita bisa cek dengan garis bilangan. Kan pada bentuk kita kan ini kayak gini ya. Ini 2,5 sampai 2,6 di antara. Ini adalah garis bilangan dari fungsi kita. Sementara garis bilangan dari syarat kita itu di sini kan 2,5. Itu adalah lebih dari 2,5. Nah, ternyata udah memenuhi syarat nih, karena mereka di sini beririsan. Nah, ini. Sehingga himpunan penyelesaian kita itu tepat, benar, artinya memenuhi gitu. Sehingga himpunan penyelesaian kita yang pertama itu adalah X bilangan real ya, di mana X-nya itu di antara 2,5 X 2,6 gitu. Maaf, mantap. Nah, udah. Itu himpunan penyelesaian kita yang pertama. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian kita yang kedua, itu ini berlaku untuk X kurang dari 2,5. Jadi, syaratnya adalah X-nya kurang dari 2,5. Nah, kita masukkan tadi nilai mutlaknya itu sama dengan 5 min 2x. Dari mana? Dari pendefinisian mutlak yang tadi, yaitu fungsinya itu akan bernilai dengan 5 min 2x ketika x itu kurang dari 5/2. Jadi kita masukkan, lalu kedua ruas itu kita
kurangi dengan 5. Jadi 0 kurangi 5, negatif 5. Terus 5 min 2x dikurangi 5 itu min 2x. Terus 1/5 dikurangi negatif 5 itu min 4,8. Nah, eh, kemudian ini kita bagi dengan negatif 2. Ini di sini aku bagi dengan negatif 1 dulu sih untuk menghilangkan tanda negatifnya. Teman-teman perlu ingat kalau misalnya suatu interval seperti ini ya, kalau misalnya kita bagi, sorry, kalau misalnya kita bagi dengan negatif, misalnya ya ini A, gini lah misalnya. Terus kita kali atau dibagi negatif, itu maka tandanya akan kebalik. Sehingga ya jadi kayak gini. Jadi, begitu pula ini juga berlaku pada soal ini. Makanya di sini, ini kalau misalnya kita kalikan negatif kan dia nanti hasilnya adalah 2x lebih besar daripada 4,8 ya. Sementara ini juga kalau kita kalikan negatif 1, ini jadi kayak 2x lebih kecil dari 5. Nah, makanya nanti hasil dari pengkalian terhadap negatif itu adalah 4,8, lebih kecil daripada 2x, lebih kecil daripada 5. Nah, terus kita sama-sama bagi dengan 2 untuk mendapatkan nilai x-nya. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaian kita tuh ada di antara 2,4 sampai 2,5. Nah, sama seperti tadi, kita juga perlu cek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Cara ceknya gimana? Jadi ceknya tinggal pakai garis bilangan. Garis bilangan. Kan 2,4 sampai 2,5. Ini adalah himpunan penyelesaian kita yang kedua. Sementara syaratnya itu adalah lebih kecil dari 2,5. Ini syarat kita ini ya. Nah, lebih kecil dari 2,5 kan berarti kayak gini arahnya. Nah, ternyata udah memenuhi karena berurusan di 2,4 sampai 2,5. Sehingga karena udah memenuhi di sini, maka himpunan penyelesaian kita itu ada di himpunan penyelesaian kedua ya. Ini adalah HP yang kedua, ada di 2,4 sampai 2,5. Nah, lalu gimana nih hasil himpunan penyelesaian kita yang terakhir? Kita gabungkan keduanya. Keduanya memiliki himpunan penyelesaian yang sudah memenuhi syarat. Jadi, himpunan penyelesaian kita yang pertama, kita gabungkan dengan yang kedua, sehingga kalau kalian perhatikan di sini, ini yang menyambung nih. Ini ya, 2,5 ini sama 2,5 ini sama kan. Ini kalau kita gabungin, maka hasilnya itu himpunan penyelesaiannya adalah dari 2,4 sampai 2,6. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya cukup panjang. Sebenarnya ada cara simpelnya, yaitu dengan kita langsung, kalau teman-teman tahu perkalian silang, jadi sebenarnya tinggal dikali silang. Jadi kayak kita pindah gitu. Jadi kayak 5-nya taruh bawah, 2x-nya, 2x minimal taruh atas. Tapi untuk perkalian silang yang seperti ini, itu hanya berlaku ketika ketika udah pasti bernilai positif. Kayak ini 5, itu kan udah pasti positif. Jadi kita bisa pakai perkalian silang. Tapi kalau misalnya bentuknya itu adalah 2x min 5 lebih besar dari 5x gitu. Ada x-nya nih di sini. Jadi kita nggak bisa langsung kali silang. Karena itu nanti akan membuat menjadi nggak tentu lah, belum tentu jawabannya itu benar kalau misalnya kita kali silang. Jadi caranya tetap diuraikan 2x min 5 kurangi 5x lebih dari 0. Gitu. Tapi karena soal itu adalah dia 5 dan sudah pasti positif, kita bisa langsung kalikan silang. Sehingga didapatkan 1/5 lebih besar dari 2x, dari mutlak 2x min 5. Nah, selanjutnya kita apakan? Selanjutnya adalah uh, kita cari x-nya. X-nya di sini kan masih 2x kan, sehingga uh, duanya itu kita bisa keluarkan duanya. Jadi kayak kalau teman-teman ingat
Jadi misalnya di suatu mutlak itu ada bentuk kayak gini, P kali Q. Ini sebenarnya itu kayak P kali Q. Nah, di sini kan sebenarnya kalau misalnya kita jabarkan itu kan bisa kayak gini ya, 2 dikalikan dengan X min 5 per 2. Gitu. Nah, ini duanya kita bisa keluarkan. Nah, terus kita pindah ruaskan ya, atau bahasanya itu kayak kita sama-sama bagi dengan 2, sehingga nanti didapatkan 1/10 lebih dari mutlak X min 5 per 2. Nah, ini sama kayak yang tadi, yaitu pakai pendefinisian mutlak. Ini belum aku tulis di sini ya. Jadi, X min 5 per 2 itu ya ada fungsi bagian pertama yaitu X bernilai X min 5 per 2 untuk X yang lebih besar dari 5 per 2. Dan bernilai 5 per 2 min X itu X yang kurang dari 5 per 2. Nah, udah deh kita kerjakan seperti biasa ya. Pertama, kita cari dulu untuk X lebih besar dari sama dengan 5 per 2. Kita tulis ya, X min 5 per 2 sesuai pendefinisian dari tadi. Terus kita hitung, sehingga di sini kita dapatkan bahwa X-nya lebih kecil dari 1/10 tambah 5 per 2. Nah, 1/10 tambah 5 per 2 itu hasilnya adalah 2,6. Jadi, X-nya itu, himpunan penyelesaiannya, itu adalah ini ya. Oh, X-nya lebih kecil daripada 2,6. Nah, kemudian, nah, ini juga telah memenuhi syarat. Nah, ini perlu diperhatikan bilangan. Jadi kalau bisa kita buat garis bilangannya, ini kan seperti ini ya, 2,6 kan di sini. Ternyata X-nya itu lebih kecil dari 2,6. Berarti kan himpunan penyelesaiannya kayak di sini. Nah, sementara syarat kita itu ada di lebih X lebih dari 2,5 di sini Pak. Ternyata yang beririsan itu ada di sini nih, di antara 2,5 sampai 2,6. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah dari 2,5 sampai 2,6. Oke, selanjutnya kita lakukan perhitungan juga untuk X-nya kurang dari 5 per 2. Kita lihat pendefinisinya tadi ya, kalau misalnya X-nya kurang dari 5 per 2, maka bentuk fungsinya itu adalah 5 per 2 min X. Jadi kita langsung masukkan aja 1/10 lebih besar dari 5 per 2 dikurangi X. Kita tinggal pindah-pindahkan luas aja, sehingga didapatkan X-nya itu nanti akan lebih besar dari 5 per 2 negatif 10. Nah, 5 per 2 dikurangi negatif 10 itu hasilnya adalah 2,4. Nah, ini juga sama, kita cek dulu apakah sudah memenuhi syarat. Jadi kita cek aja, di sini kan 2,4, lebih besar dari 2,4 ini. Terus syaratnya itu adalah kurang dari 2,5. Ternyata yang beririsan itu ada di sini. Sehingga himpunan penyelesaian yang kedua itu adalah 2,4 sampai 2,4. Nah, dari himpunan penyelesaian 1 dan himpunan penyelesaian 2, ini kita gabungkan sehingga nanti HP-nya itu adalah 2,4 sampai 2,6. Ini hasilnya sama. Jadi sebenarnya emang lebih simpel pakai cara yang kedua, tapi cara kedua itu hanya berlaku kalau ini udah pasti positif. Jadi kalau misalnya itu adalah ada variabel X ya, jadi cara ini jangan dipakai, harus diuraikan seperti yang cara pertama. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, dia langsung raise hand atau langsung unmute aja sih. Soalnya jujur, saya nggak bisa balik ke sini gitu. Jadi bisa langsung raise hand kalau ada yang nggak bisa. Kalau nggak ada yang raise hand, aku langsung lanjut terus. Gitu ya. Oke, sampai nomor 1 kira-kira udah paham belum ya? Ya, semoga bisa dipahami ya.
Oke, ada pertanyaan kah dari teman-teman? Saya dengar suara. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Oke, aku lanjut ya, guys. Nah, nomor dua itu soalnya diketahui dua fungsi, yaitu fungsi f(x) sama dengan akar mantap ini juga, dan ada fungsi gx sama dengan 1 ditambah akar x min 5. Nah, pertanyaannya adalah disuruh mencari domain fx dan juga domain gx, serta yang kedua itu mencari fungsi komposisinya, dan domain. Nah, di sini kita kerjain dulu yang A. Jadi teman-teman buat domain itu kan adalah daerah asalnya. Daerah asal itu maksudnya adalah X yang memenuhi dari fungsinya. Jadi kalau misalnya X-nya itu dimasukin, itu fungsinya nggak dimasukin. Nah, di sini fungsi X itu kan dalam bentuk apa? Nah, itu udah pasti positif karena dia berasal dari kuadrat kan. A, syaratnya biar akar itu nggak imajiner, yang di dalam akar itu harus positif. Sehingga untuk mencari domain dari fx sendiri, itu adalah x min 3 lebih besar dari x. Sehingga nanti dapatkan x-nya adalah lebih besar daripada 3. Dan dari situ domainnya adalah x-nya lebih besar daripada 3. Begitu pula dengan gx. Gx itu kan juga memiliki bentuk akar ya, yaitu akar x min 5. Sama syaratnya, yaitu yang di dalam akar itu harus lebih dari lebih dari 0, sorry, lebih dari 0. Sehingga di sini untuk mencari domainnya kita buat x min 5 lebih besar dari 0. Sehingga x-nya itu lebih besar dari 5. Nah, selanjutnya, maka kita dapatkan domain dari fungsi x itu adalah x-nya lebih dari 5. Nah, sudah. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi komposisi f komposisi G. Nah, uh, di sini FOG itu sebenarnya sama aja kayak FDX. Artinya kita mensubstitusikan X-nya dengan fungsi GX itu sendiri. Tadi kan kita lihat di soal itu kan fungsi GX-nya 1 tambah akar X maka akar X minimal kan. Sehingga X-nya itu kita masukkan dengan 1 ditambah akar X minimal. Jadi kita gantikan, tadi kan fungsi fx itu kan X min 3 ya. Jadi ini kita substitusikan dengan 1 plus akar X min 5. Jadi didapatkan ini nih. Terus udah deh kita tinggal kurangi biasa ya. 1 dikurangi 3 itu kan nanti hasilnya adalah 2. Juga maka fungsi komposisi kita itu adalah akar X min 5 dikurangi 2. Nah, buat cari domainnya, itu yang kayak aku bilang tadi, bahwasannya kita pakai bentuk yang ini. Ini itu cara bacanya adalah X itu merupakan elemen dari domain G. Artinya X-nya itu ya pada daerah asal dari fungsi GX. Di mana hasil dari fungsi GX itu sendiri itu adalah terdapat pada daerah asal dari fungsi X. Kayak gitu. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja. Tadi kan kita udah lihat bahwa domain dari domain dari GX sendiri itu kan tadi adalah ini kan X-nya lebih dari ini tuliskan. Wah, cara pertama adalah X-nya lebih dari. Nah, sekarang GX adalah elemen dari GX. GX adalah elemen dari domain. Tapi kan domain fungsi X itu kan lebih dari 3. Sementara GX-nya, fungsi kita tadi itu kan 1 plus akar X min 5. Maksudnya GX, elemen dari GX, itu adalah kayak GX-nya itu lebih dari, maksudnya GX, elemen dari GX itu adalah, tadi kan GX-nya itu 1 plus akar X min 5. Sementara domain dari GX-nya tadi kan
adalah lebih dari 3. Jadi kita tuliskan 1 plus akar X min 5 lebih dari 3. Sama ya, 1 plus akar X min 5 lebih dari 3. Nah, dari situ kita hitung X yang memenuhi. Kita cari ya, tadi kan 1 ditambah akar X min 5 lebih dari 3. Kita pindah ruaskan ya, kita kesulitan hingga akar X min 5 itu lebih dari 3. Terus kita kuadratkan keduanya sehingga untuk hilangkan akarnya ya, sehingga X min 5 itu lebih dari 4, maka kita dapatkan bahwa X-nya yang dari kita kasih salah tadi itu adalah lebih dari 9. Nah, ini sobat garis bilangan nih, buat cek-ceknya. Tadi kan karena saya juga. Dan yang kedua adalah X yang lebih dari 9. Maka yang di X yang lebih dari 9. Domain dari F komposisi G itu adalah X-nya lebih dari 9. Kayak gitu. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman, karena sebenarnya kemarin tuh aku sempat dikasih tahu juga ya. Ada, aku dulu juga ngerjainnya tuh kayak domain komposisi beririsan sama domain fungsi asal gitu. Tapi pernyataan yang seperti ini tuh sebenarnya kurang tepat. Gitu. Yang tepat itu adalah kayak tadi. Oke, oke, nomor 3 udah selesai. Nomor 2 udah selesai. Itu mungkin sama kayak tadi ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisa langsung ngomong aja. Correction. Mending better langsung ngomong aja sih. Permisi Mbak, boleh bertanya? Ya, Buat yang nomor 2 tadi kan untuk domain akar itu dia cuma lebih dari, bukan lebih dari sama dengan itu. Kenapa ya Mbak? Kan akar itu oh, dia masih boleh nol hasilnya. benar. Oke, benar banget. Maaf. Ini benar ya. Makasih ya koreksinya. Benar-benar guys. Wait, wait. Ya, aku nggak teliti di sini. Dia harusnya lebih dari sama dengan. Makasih ya buat koreksinya. Di sini ada kesalahan di akunnya sih. Aku lupa eh, kalau dia nolnya termasuk. Aman nggak ya? Jadi yang benar emang nolnya termasuk ya untuk domain dari akar sendiri. Lebih dari sama dengan nol. Sorry. Makasih koreksinya. Mungkin ada lagi. Ternyata tadi Deva. Nah, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, di nomor 3 itu ada soal fx sama dengan 3 akar x min 1. Dengan domainnya dia dari soal itu adalah x lebih dari sama dengan 1. Mau ditanya bentuk input dari fx-nya. Terus yang kedua itu ditanya tentang, kalau nggak salah, itu domain dari investment. Dan juga disuruh gambarkan grafik. Nah, sekarang kita kerjain dulu yang A. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, definisi dari inverse sendiri ya, kalau misalnya ada x inverse y, maka nilainya adalah x. Dan begitu pula dengan y. Itu adalah y. Nah, pertama kita cari dulu. Kita misalkan fx sama dengan y terlebih dahulu. Nah, sehingga fungsi yang tadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi, y sama dengan x min 1 akar, ya, akar pangkat 3 x min 1. Nah, ini keduanya kita akan dengan 3 ya, untuk menghilangkan. Keduanya kita pangkatkan 3. Karena sehingga hasilnya adalah dia pangkat 3 sama dengan x min 1. Terus kita pindahkan kelas seperti biasa, sehingga dia pangkat 3 negatif 1. Sama dengan goals kita sebenarnya itu adalah di sini. Kita cari x-nya. Nah, karena di sini kita udah dapatkan x-nya, maka perhitungan kita kayak perubahan kita sampai sini. Nah, ini kita kembali ke definisi investasi di dana
X itu adalah interest yield. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Yang ketiga negatif satu sama dengan X interest yield. Nah, gimana dong buat X inverse X? Kan yang minta di soal adalah X inverse X. Ya udah, kita ganti aja y-nya dengan X. Sehingga X inverse X itu adalah X pangkat 3 min 1. Udah, kita dapat inverse. Terus, yang kedua adalah kita cari, yang ditanyakan adalah domain dari X inverse. Nah, sifat dari inverse sendiri itu adalah domain suatu fungsi itu sama dengan range dari inverse-nya, dan range dari suatu fungsi itu nilainya sama dengan domain dari inverse-nya. Kemudian kita udah dapat nih, kita kan syaratnya itu adalah domainnya kita kan adalah X lebih dari sama dengan 1 kan. Maka dari sini kita bakalan dapatkan bahwa range-nya itu lebih dari 0. Ya, range-nya lebih dari 0. Sehingga di sini, karena range dari fx itu adalah lebih dari 0, domain dari f inverse x-nya itu adalah lebih dari 0 pula. Seperti itu. Nah, sekarang kita gambarkan grafik. Di sini, sebenarnya dari aku sendiri gak hafal sama grafik yang pangkat 3 atau akar pangkat 3. Jadi di sini aku coba satu-satu yang kira-kira cukup untuk mempresentasikan. Di sini aku nyoba di titik X sama dengan 1, kemudian di titik X sama dengan 2, di titik X sama dengan 9, di titik X sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan ke fungsi fx-nya, misalnya X-nya sama dengan 1, itu kan berarti dia jadi 3 akar 1 dengan 1. X-nya adalah 0. Kalau misalnya 2, ini maka jadi akar 2 dengan 1. 3 ini kan misalnya 1. 9 ini kan jadi 3 akar 4. 2 dan jadi 2. Jadi sini bakal dapatkan bahwa gambar grafiknya seperti ini. Dan kita dapatkan grafik dari fungsi X-nya. Nah, buat dapetin grafik dari fungsi inverse-nya, itu bisa coba satu-satu. Kalau misalnya mana, tinggal instrumen dari ini sama dengan itu kan miring diagonal ya. Tinggal kita sambungkan produk itu, sehingga nanti bentuknya jadi kayak miring gitu lah. Nah, nomor 3 udah selesai. Itu di sini kira-kira nomor 3 ada pertanyaan ya. Tentang Oke, kalau misalnya aman, gak ada pertanyaan, aku lanjutin buat nomor 4. Jadi aku mohon maaf ya, karena nggak ngirim soalnya ke SMS. Karena di device ini nggak ada, saya tetap malas ngirim. Mbak, saya boleh Ya, tanya, Mbak. boleh. Untuk soal yang tadi itu kan ada pindah ruas antara X min 1 jadi Y pangkat 3 min 1 itu bukannya jadi plus ya, Mbak ya, pindah ruasnya. Ya, Min 1 jadi ya, plus 1. iya. Benar. Maaf ya, Oke. makasih untuk koreksinya. Ya, ya Ini sama-sama, udah, Mbak. makasih ya, sorry. Benar-benar. Pantesan, aku kemarin soalnya coba di ini ya. Maaf, ini kemarin aku kerjainnya emang jam 12 malam, jadi kayak nggak fokus gitu. Benar ya. Jadi ini harusnya adalah angka 31. Ya, berarti benar pilihnya. Makasih banyak. Makasih banyak. Ya, koreksinya. Dan lagi mungkin saya mau koreksi juga atau kayak gini. Harusnya ada di koreksi ini. Dan saya juga udah benar kok harus.
Nah, ini sebenarnya buat fungsi faktor yang ini masih cukup gampang. Kayak sebenarnya ada bentuk lain yang menurut aku lebih complicated, tapi ini sih coba kita lihat nanti ya kalau cukup untuk dibahas. Ini bakal sebenarnya. Jadi sama ya, kalau misalnya ada koreksi bisa langsung sampaikan juga. Gitu pula kalau ada pertanyaan. Oke, aku lanjut kalau gitu untuk nomor 4. Jadi nomor 4 soalnya adalah limit. Jadi ada soal, ada limit dia mendekati negatif hingga di mana fungsinya itu adalah 2 min y per akar 7 ditambah 4 y kuadrat. Nah, di sini kita cek dulu. Sebenarnya dalam pengerjaan limit seperti ini, itu kita sebenarnya perlu cek dulu. Itu kan bentuknya tak hingga ya, tapi kalau misalnya limit y mendekati suatu nilai tertentu, kita bisa cek dulu. Apakah hasilnya tak tentu atau enggak. Tentu kita lakukan modifikasi. Nah, tapi kakak ini mendekati hingga ya, maka di sini kita bisa langsung bagi dengan pangkat tertingginya. Di sini kan sebenarnya pangkat tertinggi adalah ini ya, di akar dia pangkat 2. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini kan semua kayak ada telak ya, jadi pangkat tertinggi. Pas, nah, pangkat itu kan begini kan bentuknya. Nah, sehingga di sini, karena pangkat tertinggi ya, sama-sama satu. Jadi sebenarnya kita tinggal bagi sama mutlak Y. Kenapa kok mutlak Y? Ya karena untuk fungsinya, fungsi tertinggi dalam akarnya itu memiliki kemiripan dengan bentuk mutlak, yaitu akar Y kuadrat. Jadi kita penyebut dengan bilangnya kita bagi dengan Y, dan mutlak Y. Terus pertanyaan adalah, kalau gitu kita pakai yang mana? Karena definisi mutlak Y, kan berarti ada dua. Ada yang Y, ada yang negatif Y. Dimana Y adalah untuk dimana kalau misalnya fungsi atau adalah Y itu berlaku untuk Y lebih besar daripada 0, sementara kalau negatif Y itu untuk Y kurang dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana? Yang Y doang atau yang negatif Y? Nah, ini kita kembalikan ke soal. Di soal kan ditanya negatif tak hingga. Maka dia akan selalu menuju ke tak hingga. Alias selalu menuju ke tak hingga. Dan Y kurang dari 0, itu kan juga arahnya menuju tak hingga. Gitu kan. Enggak, Y yang kita pakai itu adalah yang negatif. Yang di sini aku tuliskan adalah 2 per Y berarti Y per Y kalau 7 plus 4 Y kuadrat per negatif Y. Sudah, terus kita tinggal ini ya, 2 per min Y, ini tetap 2 per min Y dibagi negatif itu nanti jadi plus 1, terus selanjutnya akar 7 tambah 4 Y kuadrat. Ini kita bisa untuk kuadrat, jadi negatif Y, jadi negatif akar Y kuadrat. Terus sudah, kita bisa masukkannya dengan sifat yang kalau ada di dia jadi ini. Sehingga yang dapat nanti adalah 2 per min ya, tambah 1. Ini akan 7 kali tambah 7 pada kebaikan. Nah, di sini kita substitusikan Y-nya dengan garis hingga, sehingga bukan, jadi kalau misalnya ada suatu bilangan yang dibagi dengan tak hingga, itu maka nilainya mendekati 0. Nilainya limit ya, jadi ini nanti hasilnya adalah 0. Ini juga 0 hasilnya, sehingga angka sisa itu harus 1 ditambah 4. Sehingga di sini hasilnya adalah 1/3. Oke, untuk nomor ini apakah artinya kira-kira main sama stage gitu. pengalaman aku lanjut dulu ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini, aku lihat dulu soalnya.
nggak bisa. Bentar, Bos. Itu. Sebentar ya. Jadi nomor 5 itu adalah dapatkan persamaan PGS kurva X kuadrat tambah Y tambah Y plus X sama dengan plus X plus 2 di titik 1,1. Nah, kalau teman-teman ingat dalam persamaan garis singgung itu kita perlu gradient. Gimana gradient itu cuma kita bisa dapatkan dari turunnya satu senti. Tahu B per DX. Ya, selesaikan soal ini kita bisa cari bahwa kerja X terlebih dahulu dengan cara kita turunkan fungsinya terhadap X. Nah, di sini kita bisa jabarkan. Ini kalau dijabarkan kan dengan ya jadi X kuadrat plus DX plus DY per DX ditambah DY per DX ini terus min D per DX ini yang kedua min D. Ya, ini udah aku pindah ruaskan ya. Ini benar harusnya. Nah, di sini yang cukup complicated adalah ada yang tidak memiliki variabel X. Contohnya adalah Y. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau misalnya ada satu konstanta nggak punya variabel, maka turunan dari konstanta ini itu adalah nol kan, karena dia kayak kan dua pekan atau itu kan tidak. Kalau kita turunin ini dia kan nol. Nah, tapi berbeda kasusnya dengan variabel bebas. Jadi pada fungsi ini, yaitu termasuk variabel bebas. Sehingga kita nggak bisa langsung dinolkan. Lalu kita perlu pertimbangan juga terhadap variabel bebas ini. Gimana sih caranya? Simpel ya. Kalau misalnya ada, saya anggap aja A, Y. A, Y pangkat 2 gitu. Nah, ini sebenarnya kita turunkan aja dulu fungsinya. Turunkan terhadap Y. Y. Terus kita contohnya ada turunan ini terhadap Y itu kan adalah 6Y. Nah, dari 6Y kita tinggal kalikan dulu. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, sehingga di sini ya, ini langsung DY per DX ya. Karena kan turunan dari Y itu adalah 1, tinggal kali. Tinggal 1 kali Y per DX. Gitu. Terus Y per X-nya. Jangan lupa Y per X itu kita pakai sifat yang U kali D. Dan kali T min kali U per C kuadrat. Nah, kalau di sini berarti U-nya itu adalah yang Y, X-nya itu adalah T. Nah, U aksen ya itu adalah daya per dx ya, turunan dari Y-nya. Sementara turunan dari nah ini itu sudah di bawah sini ya. Y per X di sini aja deh. Kan U aksen kali T. U aksennya kan tadi adalah daya per dx ya, berarti kan daya per dx dikali V-nya tadi adalah X min V aksennya kan 1, berarti 1 dikali V. Dikali U-nya tadi adalah Y. Terus V kuadratnya berarti X kuadrat. Jadi bentuknya menjadi 1. Nah, terus turunan dari akar X. Turunan dari akar X itu kan, X itu kan sama aja kayak pangkat 1 per 2.
dengan 1/2-nya turun, terus X-nya 1/2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1/2 X negatif 1/2. Terus aja kayak 1/2 di X pangkat 1/2 atau 1/2 bisa jadi 1/4. Terus ya turunan dari 2 itu adalah 0. Sehingga hasil penurunan kita tadi terhadap dx itu didapatkan 2x ditambah dy per dx ditambah dy per dx dikalikan dengan x min y per x kuadrat min 1/2 akar. Nah, selanjutnya dy per dx, jadi kita lakukan isolasi terhadap dy per dx-nya. Nah, gunakan itu bentuknya, kita bisa bisa sama aja kalau pembagian sebenarnya sama aja kayak A dikali 1/. Tapi buat mudah aja juga ini aku ganti jadi dy per dx kali x min y dikali 1/. dy per dx ya, x dy per dx min y dikali 1/x pangkat 3. Memudahkan aja sih. Ini jadi bentuknya kayak gini, terus kita bisa coret-coret ya yang bagian sini. Juga nanti hasilnya adalah 1/x dikali dy per dx min y per x kuadrat. Sudah tahu ini. Sehingga di situ kita bakalan bisa mengisolasi dy per dx-nya. Ya, di sini kan kalau kita jabarkan, kita keluarkan dy itu bakalan jadi dy per dx dikali 1 tambah 1/x kan. dx kali 1 adalah ini, terus dy per dx kali 1/x adalah sehingga kita bisa dapatkan dari sini, kita tinggal luaskan aja. Ini jadi kayak dy per dx 1 tambah 1 sama dengan min 2x plus y per x kuadrat ditambah 1/2 akar x. Nah, di situ kita nanti dapat tuh. Kita masih sampai dy per dx yang dikali 1 ditambah 1/x kan. Nah, udah tadi nanti buat kali dy per dx-nya kita bagi dengan 1 ditambah 1/x untuk kedua ruasnya. Sehingga didapatkan bahwa dy per dx-nya itu adalah y per x kuadrat tambah 1/2 per x min 2x per 1 ditambah 1/x. Nah, udah kita dapat dy per dx-nya. Terus gimana cari gradiennya di 1,1? Itu kita tinggal masukin aja x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 1. Sehingga ada pasannya. Kita tinggal simplisin aja 1/2, 1/1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 1/2 1 kan 2 per 1 tambah 1/. Jadi per 2 sudah didapatkan 1 tambah setengah 1,5 dikurangi 2 negatif 0,5 dibagi 2. Sehingga gradien di titik 1,1 itu adalah negatif 0,2. Nah, kita kan tadi udah dapatnya, kita udah diketahui juga titiknya adalah 1,1. Dari sini kita bisa cari persamaan garis hubungan dengan menggunakan persamaan y min 1 sama dengan m kurang kali x min x1. Tinggal kita substitusi y itu dengan juga 0,5 kalikan x min. Nanti hasilnya itu adalah hasilnya ini y 1 dikali negatif 0,25x ditambah 0,25. Terus kita pindah ruaskan satunya, negatif satunya, maka hasilnya itu nanti adalah negatif 0,25x ditambah 1,25. Udah deh, kita dapat persamaan garis hubungan. Apakah ada pertanyaan untuk nomor terakhir? Jadi pembahasan KS kita.
simulasi. Aman nggak ya nomor 5? Aku anggap aman ya. Nah, kalau emang aman, di sini sebenarnya udah selesai karena eh, ini tuh sebenarnya ya, teman-teman kalau udah dapat soal ETS, itu adalah soal ETS 41 semester evaluasi tengah semester bersama Gasal 2024-2025 di hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 di jam 9 sampai 10.40. Itu kalau melihat. Semoga itu kenapa karena di device ini aku nggak ada fotonya jadi kayak nggak bisa ngeliat. Tapi itu benar soal ETS kok dan sudah selesai di nomor 5 tadi. Cuma di sini aku masih ikut membahas tambahan soal ya. Tadi kan kita udah belajar inverse kan, kita udah belajar soal yang inverse tadi. Bukan yang ada bentuk yang lebih complicated terkait inverse ini. Nah, aku mau sedikit bahas itu aja bertambahan. Nah, soalnya itu adalah fx sama dengan akar 4 min x kuadrat. Kita sama soalnya itu juga disuruh cari inverse sama cari delta. Nah, sebenarnya caranya sama ya. Gimana? Benar. Benar ya. Jadi kita cari dong. Jadi soal pertama itu disuruh nyari domain dari fx-nya sendiri. Sama ya. Ini domain dari akar yaitu lebih besar dari sama dengan 0 sehingga di sini kita bakal dapetin 4 harus lebih besar daripada sama dengan x kuadrat. Jadi kita di sini bakal dapetin yang batasnya yaitu di x sama dengan 2 dan di x sama dengan 2. Terus dari sini kita uji coba ya. Kita ambil misalnya titiknya adalah 0 di sini. Maksudnya kan adalah positif ya. Karena hasil positif maka di sini ada migrasi. Jadi domain dari fx sendiri itu ada di antara min 2 sampai 2. Di mana min 2 dan juga 2-nya itu include. Jadi itu bagian X. Nah, sekarang nilainya adalah inverse-nya. Sebenarnya caranya sama. Itu dengan misalkan fx dengan 2 itu sama dengan 4 min x kuadrat. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas. Lalu bakal dapatkan y kuadratnya adalah 4 min x kuadrat. Jadi akan dapetin. Nah, perbedaan yang tadi, karena tadi di yang soal tadi bentuknya adalah kita langsung x tingkat 1. Jadi kita bisa langsung dapetin kayak x sama dengan. Tapi di sini kita masih mendapatkan bentuknya itu adalah di sini ya. Ini kalau kita pindah ruaskan itu berarti y kuadrat min 4 salah. X kuadrat sama dengan 4 min y kuadrat kan. Ini belum bentuk x sama dengan. Terus kayak gimana? Gitu kan. Gimana cari x sama dengannya gitu. Nah, buat nyari x sama dengannya itu kita tinggal pakai rumus ABC. Rumus ABC itu rumus ABC itu adalah negatif B ditambah plus minus akar 2 kuadrat 4AC per 2A. B itu adalah koefisien dari variabel x-nya ya. Ini bentar, ini ya. Dari fungsi ax kuadrat ditambah bx tambah c. Jadi A-nya itu adalah variabel dari x kuadratnya, B itu adalah variabel dari x-nya, dan C itu adalah variabel dari konstanta dari fungsinya. Nah, pada bentuk persamaan kita yang ini, itu kita bakalan dapetin A-nya itu sama dengan 1. Terus B-nya itu 0 ya, karena di sini kan nggak ada variabel x-nya. Sehingga kita bisa kan sama aja kayak sehingga B-nya adalah 0 dan itu adalah negatif 4 ditambah y kuadrat. Nah, udah kita substitusikan, kita masukkan pada rumus ABC yang tadi. Sehingga kita bakalan dapetin bahwa hasil dari X1
Dan S2-nya itu adalah plus minus akar 16 min 4Y kuadrat per 2. Nah, di tahap ini, kenapa ya kita kan dapat nih S1 dan S2-nya. Tapi kan yang kita mau adalah S1 dengannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah pakai yang mana gitu. Pakai yang plus kah? Pakai yang plus kah? Atau pakai yang plus? Tahu kita mau pakai yang mana gitu. Nah, gimana sih caranya buat nentuin plus minus? Ya, ini sebenarnya jadi aku sederhanakan dulu ya. Sebenarnya kalau disederhanakan jadi kayak gini. Sekarang balik lagi. Bagaimana cara menentukan plus minus? Nah, itu kita bisa cek dari domain inverse terlebih dahulu. Domain inverse seperti yang saya jelaskan tadi itu kan sama dengan range-nya. Jadi kita bisa cari range-nya terlebih dahulu nih dari aksesnya tadi itu kan tadi kan dari kan domainnya itu kan dari min 2 sampai 2. Nah, kalau diperhatikan kan sebenarnya bakalan dapat domain range-nya itu ada dari 0 sampai 2. Karena ya karena ini fungsi kuadrat ya. Ya pokoknya mentoknya itu ada di akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Itu mentoknya di situ. Jadi itu adalah 0 sampai 2. Ya. Nah, kita kan tadi udah dapat ya, misalnya adalah 0 sampai 2. Kalau diperhatiin, 0 sampai 2 itu kan positif. Kalau lebih dari 0. Maka kita cek di antara plus minus, manakah yang nilainya positif? Gitu. Nah ini ya. Karena dari S-nya, atau ini sama dengan kayak domain dari S-nya adalah positif, maka yang positif gitu. Soalnya kalau misalnya kita ambil yang negatif, itu negatif kalau berarti itu bakalan hasilnya bakalan kurang dari 0 negatif. Jadi waktu kita dapat bahwa X itu adalah positif akar negatif min y kuadrat itu. Karena kita dapat X-nya nih, bentuknya tadi kan adalah X kecil, kemudian akar 4 min y kuadrat. Dan sementara yang kita mau adalah X inverse X, jadi kita tinggal ganti aja dengan ini. Maka hasil dari X inverse X-nya itu adalah akar 4 min X kuadrat. Dan domainnya itu adalah 0 sampai 2. Kayak gitu. Ini sedikit modifikasi aja dari soal inverse-nya. Tambahan aja sih. Dan aku juga ngerjain soal ETS lainnya, tapi itu kurang lebih sama sih untuk pembahasannya kayak yang telah aku jelasin tadi. Jadi makanya aku cuma cuma ini doang yang beda bentuknya ya. Dan ini menurutku lebih complicated dan sangat mungkin untuk keluar. Jadi harusnya aku jelasin sebagai tanda. Nah, itu dia penjelasannya dari aku bikin pembahasan tentang soal. Kira-kira dari teman-teman aman nggak ya? Aman nggak ya? Ada cara-cara. Boleh deh, nanti aku bakalan share kak. Nanti aku coba share ke atas saya, nanti nggak tahu atasnya turun ke mana banget. Jadi gitu. Ya, ya, mungkin mungkin. Tapi juga aku sampaikan ke atasnya gitu. Ada yang mau buat
Nah, jadi tadi aku udah selesai. Jadi aku akan kembali kepada admin. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oh, terima kasih Mbak Naira atas tutorialnya. Mungkin nanti kalau teman-teman apabila ada pertanyaan atau sebagainya, mungkin bisa langsung open ya Mbak Naira untuk ditanyain langsung ke dari teman-teman kalau misal ada kebingungan. Oh ya, open. Oh, aduh. Oke, open kok. Oke. Tadi mohon maaf ya, tadi saya masih ada agenda lain, jadi agak kedouble agendanya. Jadi mungkin sekian aja tutor buat ETS Kalkulus 1 ini nanti. Semoga saja ilmu yang dapat yang diberikan oleh Mbak Naira nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu pengerjaan ujian kalian nanti. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya juga mewakili Mbak Naira dan juga seluruh teman-teman saya yang bertugas pada kegiatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk video tutorialnya sama materi tutorialnya akan kami upload di YouTube Adkesma ya. Silahkan ditunggu saja. Terima kasih. Juga, terima kasih teman-teman. Terima Semoga kasih sukses. banyak Mas, Mbak.